Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang banyak yang tak terhitung, tak terbilang, dan tak akan mampu kita balas dengan sebanyak apapun ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dengan melafazkan alhamdulillah. Tapi itu belum cukup. Maka kemudian kita bersyukur dengan hati kita, meyakini bahwa semua nikmat itu adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup? Belum sempurna. Syukur yang sempurna itu adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur lisan, syukur hati, dan sempurnanya syukur itu hanya dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, kita harapkan, dan kita rindukan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kajian kita di malam hari ini judulnya Doa Cinta Lintas Zaman. Doa apa, Bu? Doa cinta lintas zaman. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman: walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Mereka itu maksudnya kaum muhajirin dan kaum ansor. Orang-orang yang datang sesudah kaum muhajirin dan ansor, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman dibandingkan dengan kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, dan janganlah engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Rabb kami sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ini doa yang terdapat di dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Insyaallah doanya hafal nggih?
Ada sebagian yang sudah hafal. Ini doa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jadikan sebagai doa munajat kita kepada Allah. Karena Allah yang mengajarkan doa ini. Baik, nanti kita hafalkan di akhir-akhir kajian. Saya ingin jelaskan ayat apa yang dimaksudkan. Di awal ayat ini Allah mengatakan walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang datang sesudah mereka? Mereka itu adalah siapa tadi? Muhajirin dan Ansor. Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar mengatakan ada dua yang dimaksudkan dengan orang-orang yang datang sesudah mereka. Pertama, Buya Hamka mengatakan mereka adalah tabi'in, generasi setelah para sahabat. Tabi'in itu orang-orang yang bertemu dengan para sahabat, belajar kepada mereka. Itu yang dimaksudkan wallazi naja'u, orang-orang yang datang sesudah mereka. Yang kedua kata Buya Hamka, wallazi naja'u, itu adalah mereka orang-orang yang bukan hanya tabi'in, tetapi siapapun yang hidup setelah para sahabat dan mengikuti jejaknya para sahabat, yang mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dimaksudkan siapa? Siapa? Semuanya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat sampai saat ini. Dan Buya Hamka lebih memilih pendapat yang kedua. Meskipun jarak dengan kehidupan sahabat itu 14 sampai 15 abad. Tetapi mereka, orang-orang yang beriman di hari ini contohnya, tetap mengikuti jejak para sahabat dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Buya Hamka lebih condong dengan pendapat yang kedua. Dan ternyata Imam Ibnu Katsir pun demikian. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsir beliau bahwa walladzina ja'u min ba'dihim itu adalah mereka orang-orang generasi setelah Muhajirin dan Ansor yang mengikuti jejak dan sifat-sifat baik para sahabat. Okay. Dan Imam Ibnu Katsir menyandarkan pendapatnya berdasarkan ayat yang ke-100 dari surah At-Taubah. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada. Maka Imam Ibnu Katsir pun berpendapat bahwa orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansor adalah orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat, yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi termasuk kitalah yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-10 dari surah Al-Hasyr tadi, orang-orang yang mendoakan orang-orang terdahulu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalam doa ini Bapak Ibu sekalian ada dua hal penting.
Ada dua hal yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang ke-100 dari surah At-Taubah. Ini ada yang menarik tentang ayat ini, yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar seseorang membacakan ayat ini. Maka Umar mendatangi orang itu dan bertanya kepadanya, siapa yang mengajarimu tentang ayat ini? Itu seakan-akan Umar bin Khattab itu belum pernah mendengar ayat itu sebelumnya. Sampai-sampai Umar bertanya, siapa yang ngajarimu ayat ini? Ayat yang ke-100 dari surah At-Taubah tadi. Kata orang itu, yang mengajariku ayat itu adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat qari penghafal Quran pada masa itu. Jadi Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk mengimami kaum muslimin pada masa itu sholat tarawih. Ya. Jadi yang mengajariku ayat yang ke-100 dari surat At-Taubah itu adalah Ubay bin Ka'ab, kata orang itu. Maka Umar kemudian mengatakan, jangan berpisah denganku sebelum kita ketemu dengan Ubay bin Ka'ab. Umar ingin klarifikasi, benar tidak ayat itu yang mengajarkan adalah Ubay bin Ka'ab. Maka orang itu digandeng sama Umar bin Khattab, pokoknya tidak mau melepaskan sebelum ketemu dengan Ubay bin Ka'ab. Begitu bertemu dengan Ubay bin Ka'ab, maka Umar bin Khattab bertanya, wahai Ubay bin Ka'ab, benarkah engkau yang mengajarkan kepada orang ini satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100? Kata Ubay, benar aku yang mengajarkan ayat itu kepadanya. Untuk menguatkan jawaban dari Ubay bin Ka'ab, Umar tanya lagi, apakah engkau mendengarkan ayat itu dari Rasulullah? Kata Ubay, benar aku mendengarkannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar setelah yakin bahwa ayat itu benar? Yang mengajarkan adalah Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab mendengarnya langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, aku mengira bahwa kitalah generasi terbaik yang mendapatkan keridhaan Allah. Aku mengira hanya kita saja yang mendapatkan keridhaan Allah itu. Ternyata orang-orang yang jauh setelah kita pun mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Umar bin Khattab kagum dengan orang-orang yang datang setelah para sahabat, yang kehidupannya jauh dari para sahabat. Ternyata mereka pun sudah disebutkan dalam ayat ini mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Meskipun para sahabat itu gelarnya apa? Radhiyallahu anhu, orang-orang yang mendapatkan keridhaan. Tapi bukan berarti orang-orang yang datang setelah para sahabat tidak mendapatkan keridhaan itu. Tetap mendapatkan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, ya. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu berarti yang dimaksudkan adalah tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai dengan hari ini. Ya. Asalkan kita mengikuti para sahabat itu dengan baik, mengikuti jejak-jejak kehidupan mereka, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ridho itu artinya apa? Bu, apa arti ridho?
kadang kita suka salah tempat menggunakan istilah. Ya. Saya ngasih uang kepada Pak Zuhri. Misal ya. Pak Zuhri ngomong apa ke saya? Ikhlas enggak? Biasanya ngomongnya ikhlas ya. Ikhlas enggak ngasih saya uang? Betul enggak kata ikhlas di situ? Kurang tepat. Ikhlas itu kan artinya ikhlas apa, Bu? Ikhlas itu artinya murni. Tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Kayak orang jual kan bensin murni, kalau bensin campuran, ya sing campuran mesti campurannya macam-macam. Yang penting orang nganggo banyu. Ada bensin murni, ada bensin campuran. Kita ketika orang berkata kepada kita, kamu ikhlas gak memberikan saya itu? Istilah itu kurang tepat. Kamu rela tidak? Ridho tidak? Kalau niat itu kan, ikhlas itu kan niat. Ya, ikhlas itu artinya tidak bercampur atau murni. Kita ibadah niatnya hanya karena Allah semata. Itu namanya ikhlas. Kalau pemberian itu ridho, rela. Jadi kita rela dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka kalau kita rela, Allah pun rela kepada kita. Bapak Ibu sekalian, ibadah itu beban bukan? Apakah ibadah itu beban? Kita sholat, kita puasa itu beban bukan? Hah? Aslinya beban. Kita tuh kan mukallaf, orang yang terbebani. Allah memberikan beban kepada kita untuk sholat, untuk puasa, untuk haji dan sebagainya. Itu beban. Tapi lantaran karena kita rela menerimanya, beban itu pun hilang. Aslinya beban, aslinya beban. Maka sering kita mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku rela ridho, Allah itu Tuhanku, Islam itu agamaku, Muhammad itu Rasulku. Ketika kita mengatakan aku rela Allah Tuhanku, berarti kita siap menjalankan apapun yang diperintahkan Allah kepada kita tanpa sedikit pun merasa berat. Itu aslinya rela seperti itu. Maka sekalipun itu awalnya beban, tapi karena kita melakukannya dengan ikhlas, dengan kerelaan hati, maka perintah-perintah Allah itu bukan beban lagi. Kalau kita sudah rela menjalankan perintah Allah, Allah pun nanti akan rela kepada kita. Dan bentuk kerelaan Allah itu adalah Allah berikan balasan surga. Kita rela dulu dengan perintah Allah, maka Allah pun nanti rela memberikan balasan terbaiknya kepada kita. Itulah makanya Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan Imam Ibnu Katsir, ya. Bahwasanya orang-orang yang datang sesudah mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa ayat yang ke-100 tadi dan juga ayat yang ke-10 dari surah Al-Hasyr itu juga sebagai bentuk upaya kita menghormati para sahabat.
Ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan para sahabat, itu berarti Allah menyuruh kita memuliakan para sahabat. Jadi orang Islam itu dilarang mencela sahabat. Ya. Tidak boleh orang beriman itu mencela para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah generasi terbaiknya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi perang saudara Bapak Ibu sekalian antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah dalam kisah perang Siffin. Ini dua sahabat bertemu dalam pertempuran, dan ini merupakan perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Ali bin Abi Thalib dan pasukannya berhadapan dengan pasukan Muawiyah, sama-sama sahabat. Para ulama mengatakan kita tidak bisa mencela, menyalahkan salah satu dari keduanya, karena kedua-duanya adalah para sahabat. Kita tidak bisa menyalahkan Muawiyah, ya meskipun dalam sejarah itu disebutkan Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali ketika diangkat menjadi khalifah, lantaran Muawiyah menuntut agar Ali menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Jadi Muawiyah itu pokoknya kalau Khalifah Ali enggak menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman, saya tidak akan mau berbaiat. Dan kasus itu berat bagi Ali bin Abi Thalib. Ribet urusannya, karena yang membunuh sesama muslim. Terjadilah perang saudara. Maka para ulama mengatakan dalam hal ini sikap kita adalah tidak menyalahkan salah satu dari keduanya. Meskipun mungkin ada yang salah, tapi kita tidak boleh menyalahkan para sahabat lantaran mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya para sahabat. Bahkan Khalid bin Walid itu pernah ditegur oleh Rasulullah lantaran mencela Abdurrahman bin Auf. Apa kata Rasulullah kepada Khalid bin Walid? Wahai Khalid, engkau dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf itu enggak ada apa-apanya. Kenapa? Abdurrahman bin Auf lebih awal masuk Islam, sedangkan Khalid belakangan. Lebih utama kedudukan Abdurrahman bin Auf dibandingkan dengan Khalid bin Walid. Jadi itulah Allah di samping memerintahkan kita untuk mendoakan para sahabat generasi awal, juga para ulama menafsirkan larangan bagi kita untuk mencela para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kasus pernah terjadi. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu pernah mendengar ada seseorang yang mencela para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya, ada orang yang mencela sahabat Muhajirin dan Ansar. Maka Ibnu Umar mendatangi orang itu. Maka terjadilah dialog antara sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar ketika bertemu dengan pencela sahabat itu? Ibnu Umar membacakan satu ayat kepadanya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Harta rampasan itu untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya. Kira-kira yang dimaksud dengan ayat ini siapa? Orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta benda mereka. Yang dimaksudkan adalah Muhajirin, karena mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah. Setelah Ibnu Umar membacakan ayat itu, Ibnu Umar bertanya, wahai fulan, mereka itu siapa yang dimaksudkan?
orang itu bisa menjawab, yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah kaum muhajirin. Kamu termasuk muhajirin apa bukan? Ya bukanlah. Orang itu menjawab bukan. Lantas Ibnu Umar membacakan ayat berikutnya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ibnu Umar membacakan ayat yang berikutnya, yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Ya, orang-orang yang menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan Muhajirin. Berarti yang dimaksudkan adalah sahabat Ansor. Maka setelah membacakan ayat itu, Ibnu Umar tanya, kamu tahu siapa yang dimaksudkan dengan ayat tadi? Orang itu mengatakan orang-orang Ansor. Maka Ibnu Umar tanya, kamu Ansor apa bukan? Bukan. Orang itu menjawab. Dan yang ketiga, Ibnu Umar membacakan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Itu tabi'in dan seterusnya. Maka setelah membacakan ayat itu, Ibnu Umar nanya, kamu termasuk golongan mereka apa bukan? Kata orang itu, aku berharap aku masuk golongan ini, karena aku hidup setelah para sahabat itu. Tapi kata Ibnu Umar apa? Tidak termasuk golongan ini orang-orang yang mencela para sahabat. Ya. Atau bahasa kita, kamu tidak termasuk golongan ini kalau kamu masih suka mencela para sahabat. Berarti dia tidak masuk ke golongan manapun. Inilah peringatan dari Ibnu Umar kepada orang itu yang telah mencela para sahabat. Kamu bukan muhajirin, kamu juga bukan ansor, dan kamu juga bukan golongan orang yang datang sesudah mereka kalau kamu mencela para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu juga menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak mencela para sahabat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengutip pendapat Syekh Asy-Sya'bi. Ya. Asy-Sya'bi mengatakan, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di dalam satu perkara, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam satu perkara lebih baik daripada orang Syiah. Ya, Yahudi, Nasrani dalam satu perkara lebih baik daripada orang Syiah. Kenapa beliau mengatakan demikian? Ketika orang-orang Yahudi ditanya, siapa orang-orang yang paling utama setelah Nabi Musa? Jawaban orang Yahudi apa? Sahabat-sahabatnya Nabi Musa. Orang-orang Nasrani ditanya, siapa yang utama setelah Nabi Musa? Jawabannya adalah sahabat-sahabat Nabi Isa. Dan ketika ditanyakan kepada orang Syiah, siapa orang-orang yang terburuk setelah Nabi Muhammad? Jawaban mereka apa? Sahabat. Jadi orang-orang Syiah itu yang suka mencela para sahabat. Bahkan sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman itu dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Maka mereka tidak berhak menyandang gelar orang-orang yang datang sesudah mereka lantaran mereka telah mengkafirkan para sahabat-sahabat. Nah, ini keterangan dari beberapa tafsir tentang ayat yang ke-100 dari surah At-Taubah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke doa tadi. Jadi doa yang pertama, kita mendoakan diri kita untuk mendapatkan ampunan dan orang-orang terdahulu yang beriman dibandingkan dengan kita. Yang kedua, kandungan dari doa tersebut adalah wala taj'al fi qulubina, ya,
wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau masukkan ke dalam hati kami penyakit gil. Kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Penyakit gil. Gil itu ya penyakit dengki, iri hati, suuzon, apa maning, gibahin, fitnah, segala macam penyakit hati adalah gil. Itu tidak boleh ada penyakit-penyakit itu dalam jiwa orang-orang beriman. Allah melarangnya. Karena itu Allah mengajarkan kita doa tadi agar dijauhkan hati kita dari penyakit gil. Gil itu kalau bahasa sekarangnya apa? Ilfil. Nggih. Ilfil apa Mas artinya? Hilang feeling. Enggak suka sama temannya. Ya. Enggak suka, enggak senang, benci, dengki, iri. Itu ilfil semua, gil. Orang kalau sudah ilfil sama temannya, ketemu di jalan apa? Milih enggak ketemu kan? Milih menghindar. Lengos. Alasannya apa menghindar? Nek ketemu saya semakin tumbuh kebencian. Menghindar pun itu menandakan masih ada penyakit gil itu. Kalau tidak ada penyakit gil kan tidak mungkin dia menghindar, ya kan? Ilfil, gil. Jadi semua penyakit-penyakit hati yang diarahkan kepada sesama orang-orang yang beriman. Maka inilah yang menyelamatkan seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan namanya dalam hadis. Tapi viral hadis ini. Ketika suatu hari Rasulullah dan para sahabat ada dalam majelis ilmu. Tiba-tiba datang seseorang masuk ke dalam masjid, mukanya masih basah oleh air wudu, masuk masjid sambil nenteng sendal. Kata Rasulullah apa? Masuk ke masjid ini calon penghuni surga. Sahabat noleh semua ke belakang. Hari berikutnya datang orang yang sama ke masjid. Dan kembali Rasul mengatakan masuk ke dalam masjid ini calon penghuni surga sampai 3 kali berturut-turut. Dan selalu orang itu yang datang masuk masjid. Ada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Itu penasaran. Kenapa setiap kali orang itu masuk masjid Nabi selalu mengatakan dia calon penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr bin As ini mencoba menyelidiki apa kelebihan orang ini sehingga Nabi mengatakan dia calon penghuni surga. Maka Abdullah datang ke rumah orang itu, ketok pintu dan mengatakan, wahai fulan, boleh tidak aku menginap di rumahmu barang 3 malam? Aku lagi ada masalah dengan orang tuaku. Kata orang itu, silakan menginap di rumahku. Maka selama 3 malam itu Abdullah bin Amr bin As mengamati ibadah orang itu. Ternyata tidak ada yang istimewa dari ibadahnya. Dalam penglihatan siapa? Abdullah bin Amr bin As. Biasa saja. Cuman yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr itu, setiap kali orang itu ketika tidur, balikkan badan ke kanan, ke kiri, itu selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu yang didengar. Miring ke kanan, Subhanallah. Nanti miring ke kiri, Allahu Akbar. Itu yang didengar. Dan Abdullah bin Amr itu tidak melihat orang itu sholat malam selama 3 hari berada di rumahnya. Akhirnya karena tidak mendapati
sesuatu yang istimewa dari ibadahnya, maka Abdullah bin Umar pun pamit. Dan sebelum pamit dia mengatakan, wahai fulan, aku menginap di rumahmu bukan karena ada masalah dengan orang tuaku, tetapi karena aku ingin mengetahui seperti apa keistimewaan ibadahmu sehingga Nabi mengatakan engkau calon penghuni surga. Kata orang itu apa? Ya aku seperti yang engkau lihat, tidak ada yang istimewa. Nah, karena merasa tidak mendapatkan jawaban apa-apa, akhirnya Abdullah bin Amr pun pamit. Belum jauh dia melangkah, dipanggil lagi sama orang itu. Wahai Abdullah, kesini. Kata orang itu apa? Ibadahku biasa, tidak ada yang istimewa. Tetapi aku sedikit pun tidak punya perasaan yang buruk kepada siapapun. Aku enggak pernah iri, enggak pernah dengki, enggak pernah sakit hati, enggak pernah suudzon, enggak pernah ghibah kepada siapapun. Mendengar itu, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, Allahu Akbar. Itu yang kami enggak bisa lakukan. Ya, itu yang kami enggak bisa lakukan. Maka pantas kemudian kalau Rasul mengatakan engkau calon penghuni surga, lantaran hatinya bersih dari penyakit-penyakit gil, penyakit-penyakit hati. Kita kan susah Bapak Ibu nggih. Susah banget menghilangkan itu. Lihat tetangganya punya gelang, wis dirasani. Gelangnya akeh nuyul dia. Selalu ada kata-kata buruk sangka. Kadang kita juga suka tajassus. Tajassus itu apa? Suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nanti ujung dari tajassus itu apa? Ghibah. Puncaknya nanti fitnah. Oh, ini lagi musimnya tajassus sekarang ini. Ya. Mau pilpres itu tajassusnya banyak ini. Cari kesalahan lawan politik, udah mulai terjadi ini. Ya. Maka kita hati-hati jangan ikut arus mencari-cari kesalahan orang lain. Karena tajassus, ghibah, ngerasani itu adalah perbuatan-perbuatan yang menghancurkan kehormatan seorang muslim. Oke? Menghancurkan kehormatan seorang muslim. Ghibah niku dosa kecil apa besar? Besar, tapi asik ya. Ngerasani asik Bu nggih. Padahal itu dosa besar itu. Dosa riba lebih besar daripada dosa menzinahi ibu kandung sendiri. Tapi ada yang lebih besar daripada dosa riba. Itu dosa menghancurkan kehormatan seorang muslim. Yaitu dengan tajassus tadi, dengan ghibah tadi, dengan fitnah. Itu semua adalah perbuatan yang merusak kehormatan muslim. Jadi karena itulah Allah mengajarkan kita doa tadi. Wala illal lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi itulah Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua doa yang Allah ajarkan kepada kita di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10 tadi. Insyaallah mudah dihafalkan. Kita baca 3 kali nggih. Nanti insyaallah hafal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
Sudah serempan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sampun apa nggih? Sekali lagi, satu kali jalan. 1 2 3. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Hafal nggih? Jadi kalau belum hafal, di rumah buka surah Al-Hasyr. Surat nomor 59. Ayat yang ke-10. Ya. Ini doa yang sangat baik karena Allah yang mengajarkan doa ini kepada kita. Jadi sebaik-baik doa itu adalah doa yang bersumber dari Al-Quran. Ya. Kalau dalam versi yang biasa kita pakai itu kan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu yang biasa kita pakai. Mirip-mirip sebenarnya. Tapi lebih afdal kalau kita berdoa dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Dan fadilah dari doa ini luar biasa. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali kita mendoakan orang lain, tetapi orang lain itu jangan sampai tahu kalau kita mendoakan orang lain, ya Allah, berilah rezeki yang banyak dan berlimpah dan berkah kepada Pak Zuhri. Amin, amin kan. Ya. Tetapi orang yang mendoakan tadi jangan menceritakan Pak Zuhri mau bengitak dongakna loh, itu tidak boleh. Hilang fadilahnya. Ketika kita mendoakan orang lain secara diam-diam, doa yang sama juga berlaku untuk kita. Ya. Ketika kita mendoakan orang lain, yang mengaminkan adalah malaikat. Loh, kalau malaikat yang mengaminkan berarti malaikat turut mendoakan. Kalau malaikat yang berdoa, terkabul tidak kira-kira? Terkabul. Karena malaikat itu siapa? Makhluk suci yang tidak punya dosa sedikit pun. Jadi semakin dekat orang itu dengan Allah, semakin dekat pula pengabulan doanya. Rasulullah pun dekat pengabulan doanya, karena beliau adalah manusia yang maksum. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, malaikat yang mengaminkan kita. Seperti ketika kita mendoakan orang-orang terdahulu, maka kita pun mendapatkan ampunan dari doa kita untuk orang lain. Jadi seorang sahabat, ya, ada sahabat Nabi namanya Abu Darda. Itu sering didengar oleh istrinya. Kalau berdoa itu menyebut 300 nama sahabat. Ya. Jadi kalau Abu Darda berdoa menyebutkan 300 nama sahabat. Didoakan satu persatu. Istrinya Ummu Darda nanya, "Wahai suamiku Abu Darda, ngapain kamu sebut satu persatu?" "Bu kesel ya. 300 ya. Nah, kita 10 aja belum tentu bisa hafal Pak ya. Jadi Abu Darda itu mendoakan 300 sahabat dengan berbagai macam doa-doa kebaikan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Maka ketika istrinya nanya, "Kenapa kamu lakukan itu?" Kata Abu Darda apa?
dari doa-doa aku untuk sahabatku akan mendapatkan hal yang sama. Kalau setiap sahabat aku doakan satu kebaikan, dan 300 yang aku doakan, aku pun mendapatkan 300 kebaikan itu. Itu fadilah ketika kita mendoakan orang lain. Asal jangan diceritakan. Nah, kalau diceritakan udah habis sudah. Nggak jadi fadilah, nggak punya keutamaan lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah 9 kurang sedikit. Cukup nggih? Cukup. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan doa tadi mau diamalkan nggih sebagai doa terbaik kita. Dan insyaallah doa dari Al-Qur'an sangat afdal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.